Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang bersama Coach Nova Armada. Beliau merupakan pelatih Indonesia yang sekarang berkarir ya Coach di Malaysia bersama Bang Reksi. Coach Nova ini kan prestasinya untuk karir tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, bisa diceritain dulu kan Coach era 90-an. Ya. Tapi berniat menjadi atlet itu sejak umur 7 tahun. Nah, itu dikisahkan dulu boleh Coach? Ya dulu memang di Klaten, Jakarta ke Pelita. Terus tahun 92 kalau nggak salah ya masuk pelatnas itu kan. Nah, tapi saingan banyak kan bagus-bagus waktu itu. Ya kan saya dalam kurang dari 3 tahun lah terus sakit kan saya. Sakit tapi itu saya keluar Paru-paru betul ya, Coach? Ya, betul, Oke. betul. Itu masuknya tahun berapa? Keluarnya tahun berapa Coach? Lupa ya mas, 92 Lupa ya? atau 95 nggak salah. Pokoknya 3 tahun aja. Ya, nggak sampai gitu, kurang lebih. Berarti bareng Indra. Salim, Jeffer, Oke, Sorobin ya. Jos Rinaldi, Iya. Chandra. Nah, setelah itu melanjutkan karir kemana? Saya ada kerja di PLN sempat, tapi akhirnya dapat tawaran di Malaysia di Kuala Lumpur. Oke. Waktu itu. Oke. Ya, terus saya mulai pergi tahun 2004. 2004 sampai Ya sampai sekarang. sampai sekarang. Ya, sempat pindah-pindah kan. Oke. Nah, yang terbaru Coach, atlet Coach yang Paralimpik Ya. Chia Lehao dapat medali emas Ya, medali emas. Paralimpiade Paris, setelah sebelumnya di Tokyo juga Ya. dapat medali emas. Bisa diceritain Coach ini atlet ini tuh gimana sih Coach, susah senangnya ketika membina dia? Ya. Untuk Cialeho ini dari tahun 2004 waktu saya di Kuala Lumpur, dia umur 16 tahun, sebenarnya sudah sama saya. Tapi dia waktu itu ikut normal, kan tangan dia itu kecil pendek sebelah, yang sebelah nggak berfungsi 50% aja, ya kan? Tapi dia ikut normal. Iya. Nah, dia di sirkuit pun dia masuk semifinal. Iya. Semifinal sering begitu kan. Nah, terus setelah itu tapi dia nggak masuk pelatnas, nggak terpilih karena mungkin anak ada cacat gitu kan. Iya. Habis itu dia sudah nggak main lagi, dia main gitu aja. Dan tiba-tiba dia telepon saya tahun 2019 awal. Dia bilang badminton masuk di Paralimpik. Dia mau training kembali. Waktu itu saya tengah latih sama Goji Dwe kan. Saya ada kontrak sampai Paris sama Goji Dwe. Iya. Terus habis itu bukan sama Goji Dwe, 2019 belum. Oh, belum. Saya di Sport Fair waktu itu. Iya. Ya kan. Nah, habis itu ya sudah. Akhirnya dia telepon saya, dia ikut, dia mulai training dengan saya. Ya, tapi waktu itu saya bersama-sama sama Rashid Sidik. Iya. Ya kan. Nah, tapi Leo di bawah saya. Iya. Nah, pas waktu itu 2 bulan sebelum pergi ada COVID, 1 tahun sebelum pergi ada COVID Corona. Terus 2 bulan sebelum pergi ke Jepang itu kan harus ada karantina. Iya. Yang pergi coachnya limited kan, harus 1. Nah, coach Rashid Sidik lah yang pergi di Jepang itu. Ya kan. Nah, setelah balik, selesai di juara, dia balik ke sini prepare untuk Paris. Iya. 3 tahun. 3 tahun. Nah, habis itu dia full sama saya memang. Nah, karena kan sudah nggak ada virus kan, saya boleh pergi. Berarti sebelum Tokyo itu udah dipegang ya? Sama saya. Oke. Sudah. Ya, udah ya. 2019 emang dia Iya. dari saya. Gitu. Gitu kan. Habis itu yang paling susah habis dari Tokyo juara itu, semua ke Paris itu, wah itu susah itu. Gimana Coach? Apa Ya, Coach contohnya? susahnya kan, saya kan sudah megang Goji Dwe juga. Oke. Nah, jadi 2 kan. Habis itu ya alhamdulillah dua-duanya lolos kan. Iya. Goji Dwe lolos ke Olimpik juga kan. Tapi ada masalah cup aggregation itu kan. Iya. Tapi Coach nggak ikut ya? iya nggak tahu lah dia begitu. Tapi kasihan player lah kalau begitu. Iya, Lain kali iya, ya. iya. Nggak bisa begitu. Coba dia pun set ketiga sama Korea itu harusnya menang. Iya. 20-18 kan. Tapi ya mau bagaimana, sekarang nggak nyalain siapa-siapa lah ya kan. Iya. Pun sudah ada hikmahnya. Habis itu saya nggak bisa pergi, sudah berusaha, ya kita terima aja, mau marah pun nggak bisa juga kan. Tapi kasihan player. Iya. Kita pun pakai sponsor sendiri, sponsor pun kasihan juga, ada orang banyak ya kan. Nah, dan saya nggak jadi pergi, ya udah fokus Leo terus lah sekalian. Nah, pas fokus Leo kebetulan dia bagus, disiplinnya bagus, semua
sampailah di Paris. Iya, iya. Nah, tegangnya selesai sampai champion sudah. Kalau Leo ini akan gimana sih coach merencanakan karir dia ke depannya tuh, menurut coach dia masih akan Saya ada player satu lagi sekarang, namanya Faris Anwar. Oke. Kecacatannya seperti dewa yang Indonesia. Ya. Umurnya pun hampir sama. So Leo umur udah 36. Oh, Nah sekarang Leo kan udah 2 kali champion. Iya. So kemungkinan dia coba 2 tahun lagi sampai Asia. Kalau nggak bisa ya sudah. Kan sambil ngikutin ada Faris kan. Nah, saya pun masih ada Gojimbe juga kan. Jadi 3 orang saya pegang. Saya ada sparring 3 orang dari Indonesia 2 dari Malaysia 1. Gojimbe masih panjang ya, masih 24 tahun ya? Masih 24 24 ya. Karena di Malaysia pun masih nomor 1. Iya, iya. Gitu. Nah coach, soal pasti akan orang kenapa sih nggak ngelatih di Indonesia aja? Pertanyaan itu pasti akan banyak coach. Kenapa sih gitu? Maunya juga gitu, tapi di Indonesia sudah banyak. Oke. Teman-teman pun banyak juga yang menjadi pelatih, ya kan. Kadang-kadang kalau di Indonesia nanti 2 tahun kita nggak jadi lagi, ya kan. Nah, kan pas di Malaysia dapat offernya bagus. Oh, ya, seperti sekarang. Saya sudah dipantau sampai 28. Pegang Gojimbe sama Celeo sudah fix. 2+2 saya sudah di offer. Ya masa nggak saya ambil? Iya. Orang sudah ngasih bagus begitu kan, kita harus respect juga kan. Lihat tawarannya bagus ya ambil. Bukan nggak mau berarti ya sebetulnya. Nggak mau, kita masih Indonesia mas. Iya. Saya pun dikasih PR Malaysia. Oh. Ya, tapi saya nggak mau pindah warga negara, tetap Indonesia. Oh gitu, oke coach. Nah kalau kedepannya atau ngelihat prestasi atlet Indonesia, menurut coach gimana? Kemarin kan kita cuma dapat medali perunggu ya. Kalau saya bilang kalau atlet Indonesia sebenarnya bagus mas, betul. Ya. Semua talentnya bagus, klubnya bagus, sport-sportnya. Nggak ada klub seperti di Indonesia ini di luar negeri. Salah satu yang terbaik. Jarum. Dari kuantitas atau kualitas? Dari support sama quality playernya. Oke. Nah, sekarang mana ada seperti Malaysia, klub yang berani seperti Jarum, seperti Suryanaga, seperti Mutiara, Jaya Raya, nggak ada. Playernya pun talentnya bagus-bagus ya. Nah, sekarang ya tergantung sudah di pelatnas yang naikkan. Gitu. Hanya begitu kan ya. Bagus semua support dana bagus. Di Malaysia nggak begitu mas. Berarti coach boleh bilang lebih susah mengemas pemain, membina pemain di Malaysia karena SDM-nya terbatas. Oh iya, satu SDM-nya terbatas, kedua sekolahnya pun kan di nomor 1-in. Kalau di Indonesia umur 13 tahun ada sekolah khusus. Iya. Bisa full latihan. Di sana saya latihan sore umur 15 tahun. Banyak kompromi ya mas ya. Iya. Cita-cita coach pengen gak sih di ngelatih klub Indonesia atau ke timnas gitu? Ya pengen mas, pasti. Ya mungkin enggak lah, kita masih suka sama Indonesia. Ya, pengen. Tapi kalau memang belum dapat kesempatan ya nggak apa-apa. Kita mungkin rezekinya di Malaysia lagi. Sebelum di Malaysia kemana aja coach? Saya pernah sama Aman Santoso nolong dia di Singapura Sport School pernah. Di Iran saya pernah. Terus waktu itu saya mau pergi ke Swiss tapi akhirnya ada bos di Malaysia ngajak buka klub sama Efek, bos Efek juga ikut ada Paper League gitu loh. Saya jadi bos. Nah, saya pikir-pikir ngapain saya jauh-jauh. Nah, akhirnya saya ke Malaysia. Berarti lebih sering Malaysia, Singapura ya itu ya? Bos sekarang udah enggak, Singapura nggak pernah dulu. Oke. Sempet sama Aman kawan yang dulu nasional tim juga. Iya. Nah, bagi waktunya coach sama keluarga? Ya bagi waktu sama keluarga nggak ada masalah. Keluarga ikut? Keluarga semua ikut. Semua ikut di anak semua. Anak sekolah di Malaysia berarti? Iya di Malaysia. Oke. Malaysia semua. Gak ada masalah adaptasi Gak ada gitu? masalah. Semua oke. Kalau pulang Sering, frekuensinya Pak. sering ya? Nanti November ini saya cuti biasanya ke Klaten dulu. Habis itu ke Bengkulu. Terus balik rumah saya di sini aja di belakang ini di Geraya. Oke. Siap coach. Terima kasih banyak coach. Oke, sama-sama, Sukses Mas. selalu.